Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk senantiasa melakukan aktivitas kita di hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik dari Kampus Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Manajemen Dakwah. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah saya, yaitu Manajemen Strategi. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Strategi Unit Bisnis. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu strategi unit bisnis. Unit bisnis strategis atau SBU adalah strategi di mana perusahaan memecah operasinya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Setiap SBU berfungsi sebagai bisnis independen dengan visi, misi, dan tujuan strategisnya sendiri. Mereka beroperasi semi otonom di dalam perusahaan yang lebih besar, memiliki strategi dan sumber daya yang unik, namun selaras dengan visi perusahaan secara keseluruhan. SBU dirancang untuk mencapai tujuan spesifik seperti meningkatkan pangsa pasar atau peningkatan kualitas produk, memungkinkan pengambil keputusan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja dengan lebih efektif. Ada beberapa elemen struktural SBU yang dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu manajer atau presiden SBU. Manajer atau presiden SBU memainkan peran utama dalam struktur ini. Mereka bertanggung jawab atas pengawasan keseluruhan unit, membuat keputusan strategis, dan memastikan bahwa rencana operasional selaras dengan tujuan organisasi induk. Sebagai pemimpin, mereka mirip dengan seorang CEO dalam bisnis independen yang menentukan arah dan kebijakan SBU. Yang kedua yaitu departemen fungsional. SBU memiliki departemen fungsional seperti pemasaran, penjualan, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi. Setiap departemen ini fokus pada fungsi utama dalam menjalankan strategi bisnis. Mereka bekerja secara bersama-sama untuk memastikan bahwa semua aspek operasional SBU berjalan lancar dan efektif sesuai dengan tujuan strategis yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu tim atau divisi. Dalam SBU, tim atau divisi biasanya terorganisir berdasarkan produk, segmen pelanggan, atau wilayah geografis tertentu. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi yang telah ditentukan oleh departemen fungsional. Setiap tim atau divisi memiliki peran spesifik dalam mencapai tujuan strategi SBU. Kolaborasi di antara mereka penting untuk kesuksesan SBU secara keseluruhan. Dengan struktur ini, SBU dapat beroperasi secara efisien sebagai entitas bisnis yang mandiri di dalam perusahaan induk yang lebih besar. Mereka memiliki kemampuan untuk merespons perubahan pasar dengan lebih cepat dan lebih fleksibel, sambil tetap terhubung dengan tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, pemanfaat penerapan unit bisnis strategis atau SBU. Manfaat penerapan unit bisnis strategi atau SBU termasuk penyederhanaan proses operasional, fokus yang lebih baik pada pasar dan segmen pelanggan, pengembangan strategi pemasaran yang efektif, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan delegasi manajemen strategis kepada setiap SBU, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap divisi berkontribusi pada mencapai tujuan pertumbuhan bisnis yang lebih besar. Contoh perusahaan yang menerapkan unit bisnis strategis atau SBU dari perusahaan Microsoft. Perusahaan Microsoft telah menerapkan model SBU dengan membentuk beberapa unit bisnis yang berbeda. Antara lain, yang pertama yaitu divisi Windows dan Windows Live, yang kedua divisi layanan online, yang ketiga divisi bisnis Microsoft,
Yang keempat, divisi server dan peralatan, dan yang kelima, divisi hiburan dan perangkat. Setiap divisi ini memiliki kepemimpinan yang khusus dan anggaran tersendiri untuk mengelola produk, layanan, dan operasinya dengan fokus yang jelas. Pendekatan ini memungkinkan Microsoft untuk lebih efektif dalam mengelola portofolio mereka yang luas, menjawab kebutuhan pasar yang berbeda, serta meningkatkan inovasi dan respons terhadap tren industri dan kebutuhan pelanggan. Kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu peluang bisnis. Peluang bisnis itu adalah kondisi yang memberikan kesempatan kepada individu, terutama pembisnis, untuk mencapai tujuan bisnis melalui inovasi dan penggunaan efektif sumber daya. Dengan usaha yang tepat, bisnis dapat berkembang, meningkatkan penjualan, memperbaiki reputasi, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan. Menurut Thomas W. Zimmer, peluang bisnis adalah hasil dari inovasi dan pemikiran kreatif yang mengubah sebuah kesempatan menjadi tujuan yang tepat dicapai. Peluang bisnis memiliki karakteristik yang beragam untuk menjadi menarik dan berpotensi menghasilkan kesuksesan jangka panjang. Ada beberapa karakteristik yang umumnya dimiliki oleh peluang bisnis. Yang pertama yaitu memiliki nilai jual yang tinggi, unik, dan orisinil. Peluang bisnis yang menarik umumnya menawarkan produk atau layanan yang memiliki nilai tambah yang tinggi, tidak biasa, dan berbeda dari yang sudah ada di pasar. Yang kedua yaitu bisnis berjangka panjang, bukan musiman. Peluang bisnis yang baik tidak hanya fokus pada tren sementara atau musiman, tetapi memiliki potensi untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Terus yang ketiga yaitu bisnis yang dapat terus berkembang dan bertahan lama. Peluang bisnis yang ideal mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, serta memiliki strategi untuk mengatasi tantangan jangka panjang. Yang keempat yaitu berpotensi untuk terus mengembangkan lini bisnis hingga berskala besar. Bisnis yang memiliki peluang untuk berkembang dan memperluas lini produk atau layanannya memiliki potensi untuk mencapai skala besar dan memperluas dampaknya di pasar. Yang kelima yaitu bisnis bersifat nyata dan serius, tidak hanya rencana atau ambisi semata. Peluang bisnis yang tangible dan dijalankan dengan serius memiliki rencana yang matang, strategi yang jelas, dan kesiapan untuk bertindak. Terus yang keenam yaitu modal usaha yang dapat dijangkau. Peluang bisnis yang ideal dapat dimulai dengan modal yang sesuai dengan kemampuan finansial calon pembisnis, sehingga meminimalkan risiko finansial yang besar pada awalnya. Terus yang ketujuh yaitu mempunyai prospek keuntungan yang menjanjikan dan dapat terbukti. Peluang bisnis yang menarik biasanya menjanjikan potensi keuntungan yang menggiurkan, dan hal ini dapat dilihat dari bukti atau analisis pasar yang mendukung. Kombinasi dari karakteristik ini membentuk landasan yang kokoh bagi sebuah peluang bisnis yang berpotensi sukses dan berkelanjutan di pasar yang kompetitif. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu modal bisnis. Bisnis model atau model bisnis adalah strategi yang merencanakan bagaimana sebuah perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Dengan bisnis model yang terstruktur dan sesuai dengan target perusahaan, perusahaan dapat lebih efektif melakukan riset pasar, mengidentifikasi peluang, dan mengelola biaya yang dibutuhkan. Perencanaan ini krusial untuk bisnis yang sudah mapan karena membantu dalam mengantisipasi perubahan pasar, persaingan, dan tren. Bagi perusahaan baru, bisnis model yang baik mendukung dalam menarik investor, memotivasi staf dan manajemen, serta menarik calon karyawan berbakat untuk ikut berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis. Business Model Canvas atau BMC adalah alat visual yang diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. BMC membantu pengusaha dalam merencana dan menggambarkan ide bisnis secara ringkas. Ini memuat 9 blok utama yang mencangkup aspek kunci seperti nilai, proposisi, segmentasi pasar, saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan, sumber pendapat, sumber daya kunci, aktivitas kunci, mitra kunci, dan biaya kunci. BMC digunakan untuk memudahkan pengambilan keputusan strategis dan merencanakan arah bisnis dengan lebih terstruktur dan efektif. Model bisnis umumnya terdiri dari beberapa komponen utama yang membentuk kerangka kerja untuk merencanakan dan menjalankan operasi bisnis dengan efektif. Ada beberapa komponen-komponen utama dari model bisnis. Yang pertama yaitu saluran distribusi. Digunakan untuk mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan.
melalui berbagai saluran seperti komunikasi, distribusi, atau penjualan. Terus yang kedua yaitu harus pendapatan. Menjelaskan sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan melalui penjualan produk atau layanan kepada pelanggan. Terus yang ketiga yaitu segmentasi pelanggan, yaitu mengidentifikasi siapa target pasar atau kelompok konsumen yang tertarik dengan produk atau layanan perusahaan. Yang keempat yaitu tawaran nilai, yaitu keunggulan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan yang membedakannya dari produk atau layanan kompetitor. Yang kelima yaitu hubungan dengan pelanggan. Strategi untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan penting untuk keberhasilan jangka panjang perusahaan. Terus yang keenam yaitu sumber daya kunci. Aset atau sumber daya yang dimiliki perusahaan termasuk aset keuangan, intelektual, dan fisik yang mendukung operasi bisnis. Terus yang ketujuh yaitu kegiatan kunci. Tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan operasi sehari-hari termasuk produksi, pemecahan masalah, dan pengembangan jaringan. Terus yang ke-8 yaitu kemitraan kunci, yaitu kerjasama dengan pihak luar yang menyediakan sumber daya atau membantu dalam menjalankan kegiatan kunci perusahaan. Terus yang ke-9 yaitu struktur biaya. Rincian biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan operasi bisnis dan menghasilkan nilai proposisi bagi pelanggan. Komponen-komponen ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memaksimalkan nilai yang dihasilkan, serta meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis mereka. Bisnis model memiliki beberapa manfaat penting bagi sebuah bisnis. Yang pertama yaitu menyusun strategi bisnis. Bisnis model membantu perusahaan dalam merencanakan strategi untuk meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan, termasuk pengembangan produk, pemasaran, dan ekspansi pasar. Yang kedua yaitu memahami target pasar. Dengan menyusun bisnis model, perusahaan dapat lebih memahami siapa target pasar mereka, karakteristik, dan kebutuhan mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan fitur produk. Bisnis model membantu dalam merancang produk atau layanan yang memiliki fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini memastikan bahwa nilai yang diberikan kepada pelanggan lebih optimal. Yang keempat yaitu analisis pesaing. Dengan memahami bisnis model pesaing, perusahaan dapat mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan bisnis mereka sendiri. Terus yang kelima yaitu penentuan harga yang kompetitif. Bisnis model membantu perusahaan untuk memahami struktur biaya dan modal yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga jual yang kompetitif dan menguntungkan. Dan dengan memanfaatkan bisnis model dengan baik, perusahaan dapat mengoptimalkan operasi mereka, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu strategi bersaing. Strategi bersaing adalah rencana atau langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai keunggulan dalam pasar. Ini melibatkan penentuan tujuan jangka panjang organisasi serta cara untuk mencapainya dengan fokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan di masa depan. Strategi bersaing tidak hanya tentang melawan pesaing, tetapi juga tentang memanfaatkan kompetensi inti yang unik dan terus diingatkan sesuai dengan perubahan inovasi pasar dan pola konsumen yang baru. Tujuan utamanya adalah untuk membedakan diri dari pesaing, menawarkan keunggulan yang dapat dilihat oleh pelanggan,
dan memperkuat posisi pasar melalui strategi dan operasional yang baik. Dalam Islam, strategi bersaing dalam usaha didasarkan pada prinsip-prinsip kebaikan, kejujuran, dan kerjasama. Perusahaan diajarkan untuk menghadapi persaingan dengan tulus dan terbuka, menjauhi praktik tidak etis. Konsep spiritual marketing menekankan perlunya melihat pesaing sebagai mitra kerja potensial, bukan musuh yang harus dihalangi, dengan membangun kekuatan moral dan kecerdasan emosional atau EQ. Perusahaan dapat menjaga integritas dan menghadapi tantangan dengan positif dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu strategi generik bisnis. Strategi generik bisnis menurut Michael Porter terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, kepemimpinan biaya, yang kedua, diferensiasi, dan yang ketiga adalah fokus. Kepemimpinan biaya berfokus pada menjadi pemimpin dalam biaya produksi rendah. Diferensiasi menekankan pada menciptakan nilai tambah yang unik bagi pelanggan, dan fokus mengarah pada melayani segmen pasar tertentu dengan baik. Pemilihan strategi yang tepat harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan di dalam pasar yang kompetitif. Ada 3 macam strategi dalam generik bisnis. Strategi kepemimpinan biaya. Yang pertama yaitu fokus pada menjadi produsen dengan biaya produksi terendah untuk menjual produk dengan harga kompetitif atau lebih rendah dari pesaing, dengan tujuan memenangkan pangsa pasar. Yang kedua yaitu diferensiasi. Strategi ini menekankan keunikan produk yang berbeda dari pesaing, menarik perhatian konsumen, dan memungkinkan penetapan harga yang lebih tinggi untuk menutupi biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menciptakan keunikan tersebut. Terus yang ketiga yaitu fokus. Strategi fokus memusatkan perhatian pada segmen pasar tertentu di mana perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif baik melalui biaya rendah maupun diferensiasi produk. Hal ini efektif ketika ada preferensi atau persyaratan khusus dari konsumen yang bisa dipenuhi dengan baik oleh perusahaan. Baik, kita pindah di dinamika persaingan bisnis. Dinamika persaingan bisnis adalah perubahan yang terjadi karena persaingan antara perusahaan untuk mendapatkan konsumen. Perusahaan harus mengikuti dinamika ini untuk mempertahankan posisi mereka di tengah persaingan yang ketat. Persaingan melibatkan upaya untuk mencapai keunggulan dalam perdagangan, produksi, dan pertahanan dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ini mencakup kompetisi untuk menawarkan harga yang bersaing dan kualitas produk yang unggul, serta mematuhi regulasi anti monopoli untuk mendorong persaingan yang sehat. Persaingan dalam dunia bisnis sangat penting karena menjadi faktor kunci dalam menentukan kesuksesan sebuah bisnis. Menurut Porter, pada tahun 2007 ada 5 faktor yang mempengaruhi persaingan bisnis, dikenal sebagai Porter 5 Forecast. Yang pertama yaitu persaingan industri. Ini mengacu pada kekuatan pesaing dalam industri yang sama. Faktor-faktor seperti jumlah pesaing, kualitas produk, loyalitas pelanggan, dan lainnya mempengaruhi tingkat persaingan dan keuntungan yang dapat diperoleh. Terus yang kedua yaitu kekuatan tawar pembeli. Pembeli memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan kualitas produk. Informasi yang dimiliki pembeli tentang produk dan alternatifnya memengaruhi daya tawar mereka. Terus yang ketiga yaitu kekuatan tawar pemasok. Jumlah dan kekuatan pemasok juga mempengaruhi industri. Semakin sedikit jumlah pemasok, semakin kuat posisi tawar mereka terhadap perusahaan. Terus yang keempat yaitu ancaman produk pengganti. Produk pengganti dapat mengancam posisi pasar suatu produk. Perusahaan harus mengatasi ancaman ini dengan menurunkan harga atau meningkatkan nilai tambah produknya. Terus yang kelima yaitu ancaman pendatang baru. Kemudahan atau kesulitan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri akan mempengaruhi tingkat ancaman bagi perusahaan yang sudah ada. Hambatan masuk yang tinggi mengurangi ancaman pendatang baru. Menurut Suharsil dan Taufik pada tahun 2010, perusahaan akan mendominasi pasar jika mampu menawarkan biaya yang rendah, memiliki keunggulan produk, dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Dalam persaingan bisnis, terdapat 2 jenis persaingan yang penting untuk dipahami. Yang pertama yaitu persaingan sehat atau healthy competition. Merupakan persaingan yang berlangsung dengan prinsip-prinsip
fair play dan tidak melanggar hukum. Persaingan ini mendorong efisiensi ekonomi, melindungi kepentingan konsumen, dan mencegah terjadinya monopoli yang merugikan pasar. Meskipun dapat mengurangi keuntungan bagi pesaing, persaingan yang sehat memastikan bahwa pasar tetap beragam dan dinamis. Yang kedua, yaitu persaingan tidak sehat atau unfair competition. Ada dua tindakan dalam persaingan tidak sehat. Yang pertama yaitu tindakan anti persaingan. Berusaha untuk memonopoli pasar dengan cara yang tidak fair, seperti menghalangi masuknya pesaing baru atau menyingkirkan pesaing yang sudah ada. Yang kedua yaitu tindakan persaingan curang. Melanggar prinsip etika bisnis dengan berbagai cara, seperti memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen, memalsukan merek dagang, atau menurunkan harga di bawah biaya normal untuk mengusir pesaing. Menurut Lubis et al. Pada tahun 2009, salah satu bentuk persaingan tidak sehat adalah praktik kecurangan dalam penetapan harga, di mana pelaku usaha menetapkan harga di bawah biaya produksi untuk memonopoli pasar. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dengan memahami perbedaan antara persaingan sehat dan tidak sehat, perusahaan dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum serta memastikan keberlanjutan dan integritas dalam bisnis mereka. Dalam dunia yang terus berubah ini, manajemen yang efektif menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan. Mari kita terus terinspirasi untuk mengelola sumber daya dan tim dengan bijaksana demi menciptakan perubahan yang positif. Terima kasih atas perhatian Anda telah menonton video saya. Semoga kita dapat menerapkan pembelajaran ini dalam langkah-langkah berikutnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, itu datangi dari saya sendiri sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, karena saya juga masih dalam proses belajar. Billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.